Tentunya sebelum anak berselancar di dunia maya, kita tentunya sudah membekali mereka, ya. Nah, membekali mereka dengan berbagai macam pengetahuan dasar mengenai digital ini. Jadi sudah dibekali bagaimana kalau kita menghadapi cyberbullying ini. Nah, bisa tertangkap dengan baik, Mas Givari? Iya, iya. Bisa tertangkap dengan baik ya? Iya, benar. Oke. Nah, gimana biar terbuka sama anak? Salah satu tips dari Cinta tadi, CINTA, seperti lagunya salah satu band ya, CINTA. Yang N itu adalah nyamankan, ya. Bagaimana anak itu bisa nyaman sama kita, ibaratnya seperti sahabat ya, sehingga mereka tidak sungkan untuk sharing, berbagi untuk terbuka terhadap kita apapun masalah mereka ya. Meskipun memang tidak bisa 100% anak bisa terbuka sama kita. Apalagi yang remaja itu rodo-rodo angel ya, sudah agak-agak susah gitu untuk terbuka 100%. Tapi Bapak Ibu, ada beberapa tanda-tanda anak mendapatkan cyberbullying ya. Tanda-tandanya apa? Yang pertama, anak cenderung lebih murung. Ya, anak kalau sudah kelihatan murung, kalau orang tua perhatian biasanya kelihatan perbedaannya. Kedua, anak biasanya menarik diri dari pergaulan teman-temannya, ya, minder, gak mau bergaul. Yang ketiga, biasanya juga merembet kepada dia malas makan, susah tidur. Kemudian juga ada beberapa cara-cara lain yang intinya kita bisa melihat perubahan-perubahan sebagai ciri-ciri anak dibully oleh orang lain. Ya. Bahkan untuk kasus-kasus berat, mereka bisa menjadi depresi, ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang sangat tinggi terhadap anak kita. Baik kita secara proaktif memperhatikan dan melihat tanda-tanda terkena perundungan, begitupun dengan komunikasi secara langsung terhadap anak agar bisa terjalin dengan baik, ada keterbukaan yang baik antara orang tua dengan anak. Oke. Nah, solusinya setelah itu bagaimana nih Mbak Erna? Kalau apa yang kita harus lakukan? Apakah komunikasi intens dengan anak? Kalau terjadi di sekolah, apa kita harus sampaikan kepada guru dan mempertemukan dia dengan bully? Apa langkah yang perlu diambil dan yang tentunya prioritasnya kepada si mental anak ya? Ya, tergantung kasusnya ya, tergantung apakah bullying atau misalkan mengalami pelecehan seksual seperti tadi ada penanya. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa dan sampai sejauh mana ya keparahannya. Kalau untuk cyberbullying sendiri, Bapak Ibu sekalian, saat kita mengetahui bahwa anak mengalami cyberbullying ini, yang pertama kita lakukan adalah kita tidak merespon. Bilang anak untuk tidak merespon atau membalasnya, karena akan memperparah, bahkan akan menjadi media perang medsos ya, tambah temen lagi, tambah gak taruhan gitu. Yang kedua apa? Screenshot, simpan bukti pembulian tersebut. Kalau di media digital ya, simpan bukti tersebut. Kita sebagai orang tua nih, kalau kita menempatkan diri sebagai orang tua, coba membuat komunikasi dengan pelaku tersebut kalau perorangan ya. Kalau misalkan tidak bisa dipakai komunikasi dengan baik-baik, jangan lupa juga identifikasi siapa pelaku perundungan ini. Kemudian yang keempat adalah kita tentunya harus melaporkan kegiatan ini. Blokir, laporkan bisa melalui aplikasinya apa nih yang dipakai. Biasanya ada fitur-fitur untuk melaporkan dan seperti yang Pak Adit bilang tadi juga ada link aduan konten gitu. Kemudian juga ada link atau lembaga, yayasan, atau kalau sudah parah ke kepolisian juga harus dilakukan. Nah, kalau misalkan mengenai bagaimana saat melaksanakan mendapatkan sexual abuse ya, pelecehan seksual di digital, kurang lebih langkahnya kurang lebih ya sedikit sama lah, tapi yang pastinya kalau untuk seksual ini ada tips ya. Tipsnya itu no go tell ya. Kalau saya bilang no go tell itu say no, say go, tell kepada orang lain. No, say no itu bilang tidak ya. Jangan merespon, blokir aja langsung gitu. Jangan kalau misalkan ada cowok ajak kenalan, malah aduh kayaknya ganteng nih, lumayan nih yang Mas Givari kalau ngechat gitu atau nge-DM itu apa ini cakep ya. Nah itu serem ya, tetap serem loh Mbak. Serem banget loh, karena kadang-kadang saya sendiri sering mengalami
profil dari luar negeri, ganteng-ganteng, gagah-gagah, ngajak kenalan, say no. Tidak membuka akses, tidak membuka pintu atau gerbang awal dari pelecehan seksual, tidak memberikan respon. Kemudian say go, pergi gitu ya, menjauhlah gitu. Jadi intinya sih melakukan pengusiran terhadap orang-orang yang berniat untuk melakukan sexual abuse ini. Dan yang ketiga adalah jika masih tetap saja nih nggak ngaruh, nggak peka, nggak ngerti, langsung laporkan kepada orang yang tentunya Anda merasa nyaman untuk menyampaikan. Nah, itulah peran orang tua. Kalau anak nyaman sama kita, dia akan ngomong sama kita. Selanjutnya mungkin bisa ke pihak-pihak yang lebih kompeten dalam menangani hal ini. Tentunya mungkin link-link pengaduan dan langkah lanjutnya adalah ke kepolisian. Ya, itu pentingnya kenapa orang tua juga mesti up to date dengan informasi-informasi literasi digital ini, karena anak yang seringkali menjadi korban di situasi tersebut bisa jadi kehilangan kontrol karena shock ataupun juga memang karena dia belum terpapar dengan literasi digitalnya, sehingga binaan tetap dari orang tua. Nah, perihal itu ini sebenarnya jadi panjang gara-gara pertanyaan titipan saya, Mbak Erna, mohon maaf nih ya. Tapi kalau kita justru mendapati anak kita, kerabat kita, ponakan atau apapun yang menjadi sebagai pelaku, baik itu pelaku ya mungkin curiosity-nya membawa dia kepada menonton pornografi, atau dia ternyata sebagai bully dan atau melakukan hal-hal yang negatif online gitu, tentang penyebaran hoax dan sebagainya. Tindakan kita bagaimana untuk tidak juga melukai dia karena dia termasuk dalam relasi kita. Kita tidak mau menyebabkan dianya trauma kan tentunya. Baik. Ya, kembali lagi yang pertama adalah kita harus mengawasi ya, CINTA yang A-nya itu adalah kita mengawasi. Dalam mengawasi ini kita bisa melakukan pemantauan dalam arti ketahuan nih melakukan satu hal yang negatif di dunia maya. Berarti kita lihat sampai sejauh mana. Yang pertama kita memberikan informasi kepada mereka untuk men-stop atau melarang, memberhentikan apa yang dia lakukan. Dan yang kedua adalah ingatkan lagi ya, CI yang I-nya ingatkan lagi. Kita nggak boleh bosan setiap hari mengingatkan lagi. Hati-hati Re, hati-hati nak, ini loh contohnya. Itu selalu disampaikan, jangan sampai seperti itu. Jika sudah ketahuan, ingatkan lagi, dan harus kita jangan lupa bahwa anak juga harus dikenalkan landasan yuridis atau landasan hukum terkaitan dengan ITE ini. Sebagaimana yang tadi Mas Adi sampaikan, ada undang-undangnya loh mengenai bagaimana kita berinternet, sehingga anak juga tahu resikonya jika melakukan hal tersebut. Kemudian langkah lainnya juga jangan lupa kita untuk melakukan berbagai macam langkah pengamanan seperti software untuk anak, aplikasi keamanan untuk anak yang mungkin buat orang tua kadang-kadang kita juga udah nggak nuntut gitu ya mikirin seperti itu, tapi tentunya kita bisa minta bantuan orang yang ahli misalnya seperti itu. Namun yang diingat adalah yaitu software, aplikasi pengamanan, semua itu sifatnya hanyalah alat bantu, namun tetap pengontrolan, pengawasan, dan pelindung utama bagi anak-anak kita adalah orang tua.